Terima kasih Pak Budiana atas kata sambutannya. Baiklah, kita masuk acara yang keempat, yaitu sambutan dari guru pembimbing kelas GMM. Provinsi Babel di Sumatera Tengah, kotanya bersih, indah pantainya. Bu Nel, guru pembimbing yang tak kenal lelah. Terima kasih Bu Nel atas bimbingannya. Silakan Ibu Nel. Terima kasih Bu Gadimar, Pak Mutamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Pertama-tama kita salam hormat kepada Bapak Rizal Al-Hasani ya yang telah mendirikan ya atau telah sebagai penggagas ya dengan metode Al-Hasani ini. Suatu metode yang luar biasa yang sangat berdampak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Pak Ustadz dan juga keluarga selalu sehat. Amin. Kemudian yang kami hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu dari tim manajemen dan para koordinator di Al-Hasani dan juga seluruh pembimbing dan pembimbing tahsin dan juga pembimbing gramatikal di Al-Hasani dan bapak-bapak, ibu-ibu seluruh peserta Al-Hasani yang kami muliakan. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah betapa besar nikmat Allah kepada kita, baik nikmat iman maupun nikmat sehat. Salah satunya adalah nikmat yang kita rasakan saat ini, di mana dalam keadaan kita berjauhan jarak ya, malahan antar pulau, antar negara ya, kita dipersatukan oleh Allah dalam Zoom ini. Itu adalah suatu nikmat Allah yang sangat luar biasa. Bagiannya kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tiada henti-hentinya ini. Bapak Ibu sekalian, apalagi Allah memberi kesempatan kepada kita, Allah menggiring kita untuk mempelajari kalamullah. Kalamullah adalah kalam yang datangnya dari Allah, adalah sebagai petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah, melalui Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah kita terpilih untuk berada di majelis ini, majelis yang mulia karena majelis yang mempelajari kalam Allah. Bagaimana Allah menerangkan di dalam ayat-ayat sucinya, bagaimana untuk arah atau pedoman dari hidup kita. Alhamdulillah siapapun yang membawa kita itu bukan suatu kebetulan ya. Itu tandanya Allah memilih kita, Allah menggiring kita untuk lebih dalam mempelajari tentang Al-Quran sehingga kita bisa beribadah dengan benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kesempatan ini tidak kita sia-siakan, selalu kita jaga dengan sungguh-sungguh, dengan kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita selalu istiqomah. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Allah ini ya terhadap diri kita yang telah memilih kita, yang telah menggiring kita, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan memperdalam ilmu Al-Quran sehingga dapat kita mengamalkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan nanti Al-Quran juga dapat atas izin Allah memberikan syafaat kepada kita semua di hari kemudian. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang telah membawa risalah ini ya yang luar biasa, yang mana mudah-mudahan kita bisa beramal
sebagaimana Rasulullah beramal. Karena dari ustadz-ustadz ya yang kita dengar bahwa amal yang diterima itu adalah amal yang pertama dilaksanakan dengan ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kemudian kita juga nanti mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari berapa syafaat ya melalui Nabi Muhammad atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa sudah 3 tahun ya kita berada di GMM ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua ya, sejak Mei 2022. Bapak Ibu, sebenarnya saya bukan pembimbing ya atau guru di sini di GMM, karena pada dasarnya kita hampir sama gitu. Cuma beda waktu 4 bulan saja masuknya. Saya masuknya Januari 2022. Kemudian bulan Mei itu Pak Ustadz mempercayakan ya itu dapat mendampingi beliau. Jadi sebenarnya ilmunya hampir sama. Jadi yang tepatnya bukan sebagai guru, tapi adalah belajar bersama gitu. Saya belajar bersama dengan teman-teman di GMM. Ya, teman-teman di GMM memang luar biasa ya. Walaupun tadi Pak Ketua sudah mengatakan ada yang terseleksi ya Pak, seleksi alam ya Pak Mudiana ya. Ya, alhamdulillah yang terseleksi itu hampir semuanya istiqomah sampai saat ini. Satu hal yang saya luar biasa ya dari GMM ini, kalau misalnya ada kelas itu biasanya semakin malam semakin berkurang gitu. Tapi kalau GMM beda, karena semakin malam dia semakin banyak karena mungkin baru datang dari tempat kerja gitu ya, baru masuk Zoom gitu. Sementara yang sudah masuk juga tidak keluar gitu. Alhamdulillah ya. Jadi ini suatu kebahagiaan yang luar biasa dalam mendampingi GMM karena selalu istiqomah. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan di GMM, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua ya. Jadi kita sudah begitu kita mulai dilepas oleh Pak Ustadz ke breakout room ya dengan adanya kelas baru. Waktu itu kalau saya tidak salah kelas November malam ya. Jadi dari Mei kemudian November malam kita dilepas ke breakout room, itu kita dengan izin Pak Ustadz kita menguraikan surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillah kita sudah selesai menguraikan surat Al-Fatihah. Itu memang cukup lama ya, bertahun-tahun, ada sampai 2 tahun ya Pak Ketua ya. Jadi alhamdulillah kita mencoba juga untuk tidak hanya menterjemah, tapi bagaimana kita mencoba memahaminya gitu dengan mencoba mentadaburinya sesuai dengan kemampuan kita. Tentu ini juga masih kurang ya, belum maksimal, tapi kita mencoba sesuai dengan kemampuan kita, berdasarkan referensi-referensi yang ada gitu, seperti yang tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari atau mungkin dari yang lain-lainnya gitu ya. Kemudian juga surat Juz 30 ya juga sudah selesai kita bahas dan saat ini masuk kepada Juz 29 ya. Insyaallah ini juga nanti kita bisa belajar bersama-sama sehingga kita dapat betul-betul memahami dan mengamalkan nanti ayat-ayat suci Al-Qur'an ini. Kemudian juga ada selingan yang kami laksanakan di GMM pada waktu bulan Ramadan gitu. Jadi pada waktu bulan Ramadan tahun 2024 ya, kita melaksanakan itu menterjemah bacaan sholat gitu ya. Jadi semua bacaan sholat mulai dari Allahu Akbar, doa kita dan lainnya, baik yang sunat ya maupun yang wajib itu kita coba menterjemahkannya dengan gramatikal Al-Qur'an. Gitu juga kalau ada banyak apa ya, banyak hadis kita coba seperti surah Al-Fatihah, doa iftitah kita coba ya, kemudian juga yang apakah memakai wajah tuh atau mungkin yang Allahumma bait ya, dan kita tayangkan semua. Kita silakan pilih kepada teman-teman dengan hadis-hadis yang sahih. Nanti teman-teman memilih. Juga doa di dalam sujud dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini terlaksana pada
bulan Ramadan 2024 ya. Kemudian 2025 ini kita juga mencoba menerjemah itu untuk sebagai selingan sehingga tidak monoton setiap bulan itu. Pada bulan Ramadan kemarin kita mencoba menerjemah doa-doa yang ada di dalam ayat suci Al-Qur'an ya. Ini sungguh luar biasa karena doa-doa itu yang pertama adalah doa yang diajarkan oleh Allah. Sepertinya Allah mengatakan gini loh caranya berdoa gitu. Ya, setelah kita mengkaji doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Yang kedua, tentu saja karena kita berdoa dengan membaca ayat suci Al-Qur'an, tentunya insya Allah pahalanya sama dengan pahala kita membaca Al-Qur'an gitu. Nah, jadi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ini yang kami rasakan luar biasa gitu. Ya. Seperti doa Nabi Ibrahim misalnya, Robij'alni muqimah sholati. Jadi artinya Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan juga anak cucuku. Jadi Nabi Ibrahim saja yang sudah dipilih oleh Allah yang sangat soleh masih berdoa selalu. Mohon untuk dijadikan orang yang mendirikan sholat. Bagaimana dengan kita kan gitu, ya? Kita yang nabi saja, rasul saja yang maksum ya, yang terpelihara oleh Allah, ya. Apalagi kita manusia yang sangat banyak godaan. Jadi itu memang doa yang diajarkan oleh Allah itu luar biasa gitu. Jadi dengan kita mentadaburinya, ya, dengan kita menerjemahnya, mudah-mudahan ini bisa kita contoh ya dalam kita berdoa kepada Allah. Nah, salah satunya nanti akan ditayangkan oleh teman-teman ya, akan dipresentasikan oleh teman-teman dari GMM. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Bapak Ibu mungkin itu beberapa kegiatan ya di GMM. Mudah-mudahan selanjutnya saya mengucapkan ribuan terima kasih terutama pada Pak Ketua ini Pak Budiana yang luar biasa, ketua yang sangat mengayomi ya, yang sangat peduli dengan anggota ya, dan juga sangat dan juga silaturahminya juga yang luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan Pak Budiana juga selalu sehat ya, selalu mendampingi Amin ya rabbal alamin. GMM ya. Juga dengan peserta GMM yang luar biasa. Karena sebagian besar itu juga masih aktif ya. Kadang-kadang di dalam mobil ya, di bandara, dalam perjalanan, tapi tetap mengikuti kelas ya. Ini luar biasa. Itu mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Terakhir kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Ustadz ya, karena kita berada di GMM ini sebagai dengan kita belajar gramatikal arsani itu meningkatkan rasa cinta kita yang luar biasa ya kepada Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan juga jadi amal ibadah yang bagi Pak Ustadz hendaknya. Kemudian tak lupa juga kepada Pak Joko karena di awal pembelajaran kita sebelum ada kelas November malam ya, itu Pak Joko juga membantu kita di kelas GMM ya, yang baru ya. Terima kasih juga kepada Pak Joko. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ucapan yang kurang tepat. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.